Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube saya berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Nah, bukunya ada ini nih ya. Aku mau nunjukin sedikit. Oh. Ini isinya 3 ya guys. Isinya 3, jadi ada jilid 1, 2, dan 3. Gitu. Ini ya. Terbalik ya karena sampai ke kamera depan. Sebentar ya guys. Nah, ini yang saya baca sekarang. Saya baca nih udah hampir 3 bulan, masih berkaitan dengan Nabi Adam. Nabi Adam. Dan saya menarik sekali gitu ya. Ada percakapan antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa. Jadi Nabi Adam itu menyalahkan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Istilahnya itu kan Nabi terdahulu yang paling tua gitu. Yang dimana tuh Nabi Adam kondisinya sudah minta ampun karena telah memakan buah khuldi. Sehingga Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Kalau aja Nabi Adam nggak makan itu, mungkin kan masih di surga gitu. Dan artinya ya, ini semua udah takdir Allah gitu. Nabi Adam juga bilang, dia marah gitu. Kamu tuh nggak sopan gitu, berkata seperti itu dengan orang yang lebih tua dari kamu, gitu kan? Seperti itu. Ya. Dan lagi pula ini adalah takdirnya Allah. Karena memang betul juga yang dikatakan Nabi Adam. Kalau misalkan Nabi Adam nggak makan buah khuldi, mungkin kita nggak akan ada di dunia ini. Seperti itu. Ya. Jadi semua itu adalah takdirnya Allah. Jadi di hati kita ini sudah langsung terbersit ya, yang dimana bilang, oh ya ini karena Allah. Apapun itu, baik itu senang maupun susah, ya di hati kita tuh tetap karena Allah, ya kan? Secara fisik atau luarnya atau syariatnya kita boleh mengatakan, contoh kita dikasih makanan ini dari si A, si B, ya kan? Atau gaji kita, rezeki kita dari si A, si B. Tapi di hati itu tetap tanamkan itu dari Allah. Begitu pula dengan kasus Nabi Adam, kenapa diturunkan ke muka bumi, ya kan? Nabi Adam itu bilang bahwasanya ini sudah takdirnya Allah, seperti itu. Yang penting kita tetap minta ampun. Secara syariat kita minta ampun sama Allah, ya kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Kalau kemarin itu dibahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam, ya kan? Dan kenapa diturunkan ke bumi, di bagian 16 ini, di halaman 60, Sirah Nabawiyah ini hadis yang berkaitan. Saya cukup bacakan satu hadis aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khalaqa Adama min qabadahan min jami'il ardi faja'a banu Adama ala qadril ardi ja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina zalika wal khabisu wat thayyibu was-sahlu wal haznu wa baina zalik. Dikatakan di sini sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam datang ke permukaan bumi. Di antara mereka ada yang datang dengan kulit putih, merah, hitam, dan di antara itu ada yang buruk dan ada yang baik. Ada yang mudah dan ada yang susah, serta ada yang di antara keduanya. Ya, di sini ada footnote 31 di bawahnya dibilang footnote 31 hadis sahih Ahmad, ya, seperti itu. Terus yang dibaliknya lagi itu yang mengenai takdir, singkat kata dapat dikatakan bahwasanya takdir itu perlu diimani dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah, ya. Jadi takdir itu qada dan qadar, bagian dari rukun iman yang 6. Itu harus diimani. Kalau kita nggak percaya dengan takdir itu sulit banget bagi kita. Jadi sebagai seorang muslim, ya kita sudah menjadi Islam, otomatis kita tuh harus menegakkan nih 5 rukun Islam. Yang pertama itu syahadat, kedua itu sholat, ketiga zakat, yang keempat puasa dulu ya, puasa, zakat. Nah yang terakhir ini nih, haji, ya, rukun Islam ini haji.
Kalau tadi kita tuh udah mengimani rukun yang keenam, yaitu takdir atau qada dan qadar, ya. Nah, rukun Islam ini nih harus imbang. Jadi buat kamu semua di hari Jumat ini yang memang punya kelebihan rezeki, sudah kerja misalnya, itu mulai harus nabung. Ya, di salah satu bank di Indonesia, bank syariah. Seperti itu. Kenapa? Lagi ramai. Iya. Tadi ada apa, Pak? Enggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Nabung ya di bank syariah seperti itu. Insya Allah akan menjadi bukti kalau kita itu sudah menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Kemudian di sini dikatakan lagi dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama tarakahu ma syaa ayyada'ahu faja'ala iblisu yutifu bihi falamma rahu ajwafa arafa annahu khuliqa la yatamalak." Setelah menciptakan Adam, Allah meninggalkannya. Kemudian iblis mengelilinginya. Setelah melihatnya berongga, maka iblis pun mengetahui bahwa dia Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Jadi iblis pun tuh sudah mengetahui, ya, sudah melihat, memprediksi bahwasanya yang namanya Adam ini, manusia pertama yang Allah ciptakan, itu tidak mampu menahan hawa nafsunya. Maka dari itu yang pertama diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian ada emosi apa lagi di situ, ada hawa nafsu apa lagi di situ, yaitu mampu dipengaruhi oleh Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa hadis lagi sih yang bagus banget untuk kita semua pelajarin gitu. Tapi memang cukup panjang sekali. Bahkan untuk Nabi Adam sendiri, ya, itu dia memakan sampai 82 halaman. 83 halaman. Baru setelah itu Nabi Idris gitu. Ini sedikit lagi mau selesai Nabi Adamnya gitu. Ya, jadi seberapapun kita sibuk, ya, sebaiknya memang kita harus menyempatkan diri untuk membaca, ya, terutama membaca yang pertama itu ayat suci Al-Quran, kemudian membaca hadis, ya, kemudian yang ketiga itu membaca kisah-kisah tauladan dari para nabi, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Ada kalanya kita itu mungkin banyak kekurangan, ya, tapi kita bisa melengkapi kekurangan itu dengan banyak membaca, introspeksi, dan usahakan lebih baik diam daripada kita banyak bicara kemudian salah. Seperti itu. Diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Di sini kita biasakan untuk zikir, ya. Di hari Jumat ini baca surah Al-Kahfi, dan juga zikirnya itu adalah salawat Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Seperti itu, ya. 100. Kalau astaghfirullah atau istighfar itu 1000, ya. Jadi insya Allah kita sudah bisa mengamalkan dalam surat Al-Insan bahwasanya kita disuruh untuk berzikir pagi, siang, dan malam. Ya, pagi, sore, malam. Itu sunnahnya. Itu saja. Gimana Febri? Mau masuk YouTube aku? Sini. Enggak. Ada Febri mau nyamper sholat Jumat, ya. Insya Allah. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.